Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Apri. Selamat pagi Bu Amri. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk kita mengadakan diskusi ini ya Ibu Apri. Iya Ibu Amri. Nah, jadi insya Allah besok pagi Bu Apri akan melakukan praktik mengajar ya di kelas 4 untuk tema atau materi IPAS. Nah, Ibu Apri, ini kita akan berbincang-bincang ya tentang bagaimana nanti harapan Bu Apri tentang pembelajaran besok pagi ya. Nah, yang pertama pertanyaan saya, apa Ibu Apri tujuan pembelajaran untuk besok pagi? Iya Bu Amri. Besok saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPAS, yaitu tentang materi pembelajaran tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Di sini tujuan pembelajaran saya melalui pembelajaran dengan model eksperimen dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik nanti dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab selama proses pembelajaran Ibu Amri. Baik, jadi materinya adalah tentang pembelajaran mengenai tumbuhan ya. Iya. Nah, kemudian yang akan dilakukan untuk tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana siswa nanti dapat melakukan eksperimen dengan metode saintifik seperti itu ya Bu. Wah, menarik sekali ini. Kemudian apa area pengembangan yang nanti tidak dicapai Bu Apri? Iya Bu Amri, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, yaitu saya menggunakan gambar dan benda-benda konkret. Nanti saya akan menggunakan tumbuhan asli, jadi bukan hanya sekedar gambar tumbuhan, tapi nanti saya membawa asli tumbuhan yang memungkinkan anak itu untuk bertanya-tanya, ini untuk apa, seperti itu. Jadi menarik siswa dulu. Yang kedua, saya akan menggunakan diferensiasi proses, yaitu diskusi kelompok Ibu Amri. Nanti saya akan membuat kelompok-kelompok kecil yang di situ nanti ada satu ketua yang mengetuai diskusi kelompok tentang proses terjadinya fotosintesis, mengamati proses terjadinya fotosintesis, seperti itu Bu Amri. Wah, luar biasa ya. Jadi area pengembangan yang tidak dicapai itu kalau dari segi guru itu guru akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten ya. Tadi jadi yang digunakan antara lain adalah gambar, kemudian juga benda-benda realia untuk melakukan percobaan ya, karena basisnya nanti adalah metode saintifik seperti itu ya Bu Apri. Kemudian juga akan dilakukan diferensiasi proses, di mana nanti anak-anak akan berkelompok seperti itu ya Ibu ya. Baik, kemudian Ibu, strategi apa yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok pagi? Iya, strategi yang saya gunakan yaitu yang pertama tadi kan saya menyampaikan untuk diferensiasi proses. Yang konten dulu ya, konten dulu. Untuk yang konten di sini saya menggunakan gambar. Nanti saya sudah menyiapkan gambar. Yang kedua yaitu tumbuhan untuk melaksanakan proses terjadinya fotosintesis yang digunakan anak untuk diskusi kelompok. Yang kedua yaitu saya akan menggunakan diferensiasi proses, yaitu saya menggunakan diskusi, anak-anak diskusi kelompok. Setelah selesai diskusi kelompok nanti anak-anak itu maju mempresentasikan hasil diskusinya Ibu Amri. Seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok maju satu, yang lainnya nanti menanggapi gitu Bu Amri. Baik Ibu, wah jadi ini strateginya sudah siap ya. Yang dipersiapkan antara lain adalah perangkat pembelajarannya, termasuk media pembelajarannya, dan juga nanti prosesnya atau caranya yang akan dilakukan seperti apa gitu ya Ibu. Nah, kemudian Ibu nanti ya dalam observasi itu apa yang Ibu ingin saya amati secara spesifik yang ingin Ibu tingkatkan dari segi guru? Iya,
Di sini nanti saya ingin Bu Amri itu mengamati dalam proses pembelajaran saya itu sudah bisa menerapkan tentang yang proses ini, diferensiasi proses ini ya Bu. Iya, karena di sini terkadang saya itu saat melakukan pembelajaran ada beberapa kelompok mungkin yang kurang saya perhatikan seperti itu. Iya, nanti saya mohon bimbingannya yang ada di situ untuk diamati Bu Amri. Baik, siap. Jadi besok pagi saya akan melakukan observasi terutama pada bagaimana diferensiasi proses yang telah Ibu Apri rencanakan itu dapat menjangkau seluruh anak atau meningkatkan keaktifan anak-anak di kelas. Seperti itu ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga besok pagi prakteknya berjalan lancar. Kita bertemu lagi besok pagi di kelas. Iya, terima kasih Bu Amri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Dipimpin salah satu rekan kita yaitu Mbak Gina. Silahkan dipimpin berdoa dulu Mbak Gina. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Pak Vanessa. Rasanya apa sakit? Iya. Iya. Kita doakan supaya Mbak Vanessa kasih berikan kesembuhan, besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu ya anak-anak. Ya, di sini anak-anak coba saya amati dulu. Kok ada yang Mbak Eka? Mbak Eka kok duduknya di belakang ya? Sini Mbak Eka. Tukaran dengan Mas Yongki ya. Tukaran dengan Mas Yongki. Maju dulu sini ke sini. Pindah tempat dulu. Iya, pindah tempat. Iya. Kenapa Mbak Eka saya letakkan di depan? Karena Mbak Eka ini agak pendek ya. Nanti nggak kelihatan kalau memperhatikan karena nanti kegiatan kita terlalu banyak gitu ya. Iya, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti yaitu dengan menggunakan model eksperimen dan pendekatan saintifik. Nanti anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan proses terjadinya fotosintesis dengan sikap rasa ingin tahu dan penuh tanggung jawab. Ya, nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai supaya kalian lebih fokus, kita akan menunjukkan kesadaran diri dulu. Ya, coba. Tolong tangannya letakkan di atas meja dulu. Pandangan lurus ke depan. Dan ya, coba mata ditutup. Fokuskan dulu seolah-olah di depan kalian itu ada tumbuhan. Ada salah satu tumbuhan yang di situ struktur bagian tumbuhannya lengkap. Coba fokuskan di satu titik tumbuhan di bagian tertentu. Amati, lihat detailnya. Tarik nafas. Tahan dulu. Keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya. Keluarkan pelan-pelan. Buka mata. Nah, coba tadi struktur tumbuhannya, bagian tumbuhannya apa saja coba? Bunga dan bunga yang pintar sekali Mbak Lia. Itu struktur bagian tumbuhan yang lengkap. Ya, sekarang coba Bu Guru punya apa ini? Bayam. Coba. Yang dipegang Bu Guru ini apa ya? Kalian tahu warnanya? Tahu. Apa? Hijau. Suka kalian dengan bayam? Suka.
percobaan. Ini guru punya gambar. Gambar apa ini? Bunga. Apa ya? Struktur bagian tumbuhan. Iya. Coba di sini. Ini apa nak? Daun. Bunga. Ya, ini struktur bagian tumbuhan. Ya, itu. Nah, kita akan melakukan eksperimen yaitu tentang proses terjadinya fotosintesis. Ya, ini nanti di sini sudah Bu Guru siapkan tentang lembar kerjanya ya. Ini nanti kelompok 1 dan kelompok 2 Bu Guru bagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok 1 nanti ketuanya Mbak Kinan ya. Kelompok 2 nanti ketuanya Mbak Ara. Coba perhatikan. Di sini kelompoknya, kelompok 1 yaitu yang nomor absennya ganjil. Yang ganjil nanti ikut Mbak Kinan. Coba tunjuk jari yang ganjil. Ya, nanti yang genap ke Mbak Ara. Coba yang genap. Siapa absennya genap? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Ya, nanti ke Mbak Ara. Langkah-langkah kegiatannya coba diperhatikan dulu. Yang pertama nanti anak-anak memetik 1 lembar daun yang ada di depan ini ya. Lembar daun dimasukkan ke dalam gelas yang ada di sini ya. Kalau sudah dimasukkan terus diberi air. Jangan terlalu penuh ya, nanti separuh saja ya. Ya, kalau sudah nanti diberi air terus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Tidak boleh ke luar, ke halaman boleh yang ada sinar matahari. Kalau sudah nanti diamati selama 15 sampai 30 menit. Diamati, dilihat apa nanti yang terjadi pada daun. Nah, di sini nanti ada 2 pertanyaan. Setelah selesai kalian melakukan eksperimen, nanti kembali ke kelas, terus kita presentasi perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Coba sekarang kelompok 1 ke sini dulu, yang kelompok 2 ke sini. Coba berdiri. Ayo. Yang kelompok 2 Mbak Ara ke sini. Kalau sudah? Ya, sudah. Ya, ini saya bagikan dulu tas kerjanya ya untuk kelompok 1. Yang di sini kelompok 2. Sudah bawa ballpoint? Sudah? Kalau sudah, coba perwakilan dari kelompoknya maju ambil ini dulu. Coba. Ambil salah satu kelompok 2. Silakan. Nih, ambil ini. Ini di bawah. Boleh kamu bantu, boleh. Jangan sampai pecah ya. Nih, daunnya sudah. Daunnya sudah. Ya, ambil daunnya. Coba. Ya, langkah yang pertama tadi bagaimana? Sudah ambil daunnya belum? Ambil daunnya dulu. Memasukkan daun ke? Ya, silakan dimasukkan. Kalau sudah? Iya, coba. Setengah ya, Nak? Nah, lagi, nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau sudah, dimasukkan air, terus dibawa kemana? Kemana? Iya, silakan ke tempat yang ada sinar mataharinya. Coba. Ayo. Oke, Mbak. Ya, kita taruh di sini. Yang kelompok 1 mana? Yang kelompok 1? Ini. Ya, ini kelompok 2. Ya. Diamati dulu, dilihat. Semuanya mengamati. Coba. Diamati. Ayo. Diamati. Diamati dulu. Atau yang kelompok 1 bawah sini. Kelompok 1 sini. Ini kelompok 1 diambil. Sini. Ayo, yang kelompok 1 ke sini.
dihalang-halangi biar terkena sinar matahari. Iya, coba diamati di situ selama 15 sampai 30 menit. Nanti dilihat adakah perubahannya, ya kan? Dilihat. Lihat. Ada apa? Udah belum? Mana tunjukkan? Oh iya ada. Iya, coba diamati dulu. Diamati. Nah, kalau Pak ini diamati ya. Yuk. Amati coba lihat apa yang terjadi. Tempatin aja itu bela Pak. Lambungnya mana? Oh. Lihat dulu, perhatikan dulu. Ayo perhatikan. Oh, daun ya? Iya loh. Iya, lihat, dilihat. Ada lembung titik-titik air ya? Iya. Amati dulu. 15 sampai 30 menit. Dilihat. Iya. Coba perhatikan ya. Pertanyaan yang pertama. Apa yang terlihat pada daun? Ya, dituliskan. Yang dijawab dituliskan dulu di lembaran tadi ya. Iya, dituliskan di lembaran tadi. Coba. Dituliskan. Ayo. Pertanyaan yang pertama, apa yang terlihat pada daun? Ada apa? Iya. Dituliskan nomor 1. Ya. Ya, sudah? Dengan proses fotosintesis. Proses memasak daun. Proses Memasak daun. memasak daun. Memasak makanan. Makanan. Di mana letak proses memasak makanan tadi? Di daun. Iya, memerlukan apa saja? Matahari, cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, silakan dituliskan sendiri. Ayo. Ya, silakan. Kelompok 1 diisi. Iya, iya Mbak.
Yang pertama tadi pertanyaannya apa yang terlihat pada daun? Terlihat gelembung air yang kecil-kecil. Oh iya, di mana ya gelembungnya air tadi? Di jauh. Iya, di atas atau di bawah? Di bawah dan di atas. Oh iya, alhamdulillah berarti kalian lancar. Yang kedua, yaitu apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Proses memasak makanan. Iya, di Ya. mana letaknya proses memasak makanan? Di bawah cahaya matahari. Di mana? Di daun. Proses memasak makanan ada di daun. Ya, pintar. Nah, terus ada jawaban lagi Mbak Gina yang ingin disampaikan? Fotosintesis memerlukan cahaya matahari, Ya. air, karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Iya, ini pintar. Jawaban Mbak Gina kalau dari kelompok 1 luar biasa sekali. Iya, ada tanggapan dari kelompok 2? Ada? Ada? Tidak ada? Iya, berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Jadi ditemukan Mbak Gina. Iya. Untuk kelompok 2 yang presentasi siapa ya? Mbak Ara, ayo silakan Mbak Ara. Silakan Mbak Ara. Ya. Ya, Mbak Ara. Di sini Mbak Ara akan menyampaikan hasil diskusi tadi ya. Iya. Yang pertama, apa yang terlihat pada daun Mbak Ara? Gelembung air kecil. Iya, di mana saja tadi? Di bawah daun. Ya, cuma di bawah daun saja. Ya, ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Memerlukan apa tadi? Memerlukan matahari, karbon dioksida, dan air. Iya, proses fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak. Tidak, iya, luar biasa. Jawabannya tepuk tangan. Ya, anak-anak, presentasi kita kali ini sudah selesai. Coba kembali ke tempat untuk kalian dulu. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, adakah yang ditanyakan? Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Seru hari ini. Iya, seru, luar biasa. Di sini anak-anak coba dari pembelajaran yang kita lakukan seharian, kesimpulan apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama coba tadi, proses memasak makanan berada di mana, Nak? Di daun. Yang kedua, fotosintesis itu memerlukan apa saja? Cahaya matahari, Ya. air, karbon dioksida. Dan karbon dioksida. Yang ketiga, hasil dari fotosintesis. Apa coba? Hasil dari fotosintesis apa? Karbohidrat dan oksigen. Iya, pinter. Karbohidrat dan oksigen. Kesimpulan kita yang pertama yaitu fotosintesis terjadi di daun. Fotosintesis itu sama dengan proses memasak makanan. Nah, di sini proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat dan oksigen. iya. Coba sekarang gimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Seru. Coba dari kegiatan, 3 kegiatan yang kita lakukan tadi yaitu eksperimen, terus kita melakukan presentasi, yang ketiga yaitu kita mengisi infografis. Mana yang paling kalian suka? Eksperimen. Apa suka dengan eksperimen? Menyenangkan, tapi bisa dipahami ya? Ya. Praktek langsung bisa mengetahui, gitu ya? Iya. Iya, sungguh luar biasa. Iya, bisa memahami. Nah, sekarang anak-anak
anak-anak, pembelajaran kita telah usai. Coba buka buku kalian, buku paket di halaman 35. Di halaman 35, coba dibuka. Ya. Di situ ada soal tugas rumah ya. Ya. Nomor 1 sampai dengan nomor. Anak-anak telah mengikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran telah usai. Sekarang kita tutup dengan doa. Coba Mbak Ina dipimpin untuk berdoa. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Apri. Apa kabar? Pagi ini sehat walafiat? Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Apri, ini kita menindaklanjuti kegiatan kita yang sebelumnya, nggih. Jadi sebelumnya kita sudah bersama-sama berkolaborasi. Yang pertama melakukan dialog praobservasi ya. Waktu itu Bu Apri sudah menentukan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian juga saya sudah mengobservasi bagaimana kegiatan belajar mengajar yang sudah Bu Apri terapkan di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Apri, dan juga mulai memperkenalkan keterampilan sosial emosional. Nah, jadi pertemuan kita di pagi hari ini kita akan merefleksikan ya Bu Apri ya, apa yang sudah baik ya, atau mungkin nanti apa yang ingin Bu Apri lebih tingkatkan lagi ke depannya. Seperti itu ya Bu Apri. Nah Bu Apri, mungkin yang pertama ya, Bu Apri bisa menyampaikan catatan refleksi dari pembelajaran yang sudah Bu Apri lakukan dari hari Senin tanggal 15 Mei waktu itu ya Bu Apri. Aku silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Apri. Di sini saya akan merefleksi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Di sini saya menggunakan model pembelajaran eksperimen dengan metode saintifik Bu Amri, yaitu menekankan kepada anak untuk berpikir ilmiah. Nah, di sini saya juga punya tujuan yaitu 5M, yaitu menanya, mengkomunikasikan, menawan, itu juga bisa masuk di dalamnya Bu Amri. Nah, di sini saya di awal pembelajaran mengajak siswa itu untuk melatih kesadaran penuh. Kesadaran penuh yang saya lakukan yaitu anak-anak langsung saya kaitkan dengan pembelajaran, materi pembelajaran, supaya anak-anak nanti bisa terfokus pembelajarannya mengarah kemana, seperti itu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu diferensiasi konten. Saya menggunakan gambar Ibu Amri. Dan ada juga kemarin saya memakai tumbuhan asli ya Bu Amri. Ya, yang kedua yaitu saya menggunakan proses. Proses di sini saya melakukan kegiatan diskusi kelompok. Iya, membagi anak menjadi 2 kelompok. Kebetulan di sini saya membaginya itu baru menggunakan urut absen yang nomor genap dengan yang ganjil seperti itu. Ya, yang ketiga saya menggunakan produk yaitu infografis. Mengajak anak untuk mengisi infografis yang sudah saya sediakan. Kebetulan anak senang sekali saat mengikuti kegiatan infografis ini Bu Amri. Iya, ya di sini yang ingin saya kembangkan di salah satu tekankan itu yaitu di keaktifan siswa. Kemarin saya masih melakukan pembelajaran eksperimen itu, ada anak yang melamun Ibu. Pas pada waktu eksperimen ada yang melamun kurang fokus.
fokus. Padahal saya sudah di awal sudah menekankan untuk anak-anak melakukan kesadaran penuh. Ternyata masih juga ada anak yang kurang aktif. Seperti itu Bu Amri. Iya. Nah, jadi itu tadi dari refleksi Bu Apri ya, Bu Apri sudah menyampaikan bahwa yang pertama sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode saintifik ya. Nah, di situ ingin melatih keterampilan ilmiah siswa ya, dengan 5M-nya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan praktek kesadaran penuh dan meningkatkan keaktifan siswa. Nah, dari refleksi Bu Apri, apakah ketiga aspek ini sudah terpenuhi dalam pembelajaran itu? Bila sudah, indikatornya seperti apa? Atau mungkin bisa dibuat skala ya, dari 1 sampai 10 itu keterampilan ilmiah itu memperoleh skala berapa? Kemudian kesadaran penuh skala berapa dari 1 sampai 10? Untuk penggunaan model eksperimen sendiri saya di skala 9 Ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk yang keaktifan siswa ini saya masih di skala 8 karena saya masih melihat ada beberapa anak ya Bu Amri, sebenarnya tidak ada separuh, cuma 3-4 anak sekitar itu masih belum aktif. Jadi temannya berdiskusi, si anak ini masih cuma duduk melihat saja. Ini ngapain teman-teman saya itu masih bingung, mungkin karena anak-anak belum paham di awal pembelajaran itu saya harus bagaimana lah. Si anak hanya bisanya domblong seperti itu Bang. Iya, jadi keaktifannya masih di skala 8 Iya. ya. Padahal itu harapannya Bu Apri nanti akan ke skala berapa tuh Bu? Sama, ke 9 itu Bu Amri. Iya, 9 ke 10 itu. Baik, jadi untuk kedepannya Bu Apri, untuk meningkatkan skala yang belum sesuai harapan ini ya, itu nanti rencana ke depan apa yang akan Bu Apri tempuh? Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan keaktifan siswa ya, mungkin bisa disoroti dari permasalahannya itu dari mana, kenapa terjadi anak itu ada beberapa yang kurang aktif. Menurut Bu Apri itu faktornya apa? Iya, di sini Bu Apri untuk meningkatkan tadi kan saya sudah menggunakan kesadaran penuh. Nah, di sini saya kemungkinan mau mengembangkan ke keterampilan sosial emosional anak itu ke kesadaran diri, ke manajemen pribadi, ya. Yang ketiga itu ke kesadaran sosial. Yang di sini yang untuk kesadaran diri, di sini saya akan memfokuskan anak supaya anak itu nanti bisa lebih fokus ke dalam pembelajaran, supaya bisa menangkap pembelajaran dengan sempurna. Karena anak yang kurang fokus nanti cenderung tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan sempurna Bu Amri. Iya. Untuk manajemen diri ini saya akan menekankan pada anak untuk lebih bertanggung jawab pada tugas-tugas, penyelesaian tugas. Ini saya harus ngapain? Harus anak itu mampu ditekankan seperti itu Bu Amri. Yang ketiga yaitu tentang kesadaran sosial, lebih menghargai keusaha teman. Teman saya bergerombol, kok saya tidak ikut. Jadi usaha teman saya itu lebih bisa anak-anak itu tahu, oh saya itu harus ikut. Supaya saya bisa harus ikut berusaha. Iya. Itu ya Bu Apri. Iya Bu Amri, seperti itu Bu Amri. Nah, tadi Bu Apri sudah menyampaikan refleksi pribadi ya dari apa yang sudah dilaksanakan hari Senin yang lalu. Nah, di sini Bu Apri izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya di kelas Bu Apri ya. Jadi yang pertama waktu itu Bu Apri sampaikan aspek dan strategi pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran berdiferensiasi, strategi, konten, dan proses. Dari apa yang sudah saya amati di kelas Ibu Apri, saya menemukan bahwa benar ya, seperti yang Ibu refleksikan tadi, bahwa Bu Apri sudah menggunakan strategi konten, kemudian juga sudah melakukan strategi proses dan produk dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sudah cukup berhasil ya. Jadi anak-anak terlihat antusias dan mereka terfasilitasi dalam
belajarnya itu karena sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Apri. Kemudian yang kedua dalam Bu Apri, maaf saya ada tambahkan satu hal lagi ya. Jadi ini dalam keterampilan proses Bu Apri ya. Maaf, dalam strategi proses. Nah, dalam strategi proses ini kan Bu Apri membagi kelompok itu menjadi beberapa kelompok ya Bu Apri. Nah, dari hasil pengamatan saya, betul seperti yang Bu Apri sampaikan tadi memberikan skala 8 ya. Saya mungkin setuju ya dengan penilaian Bu Apri, sebab saya melihat anak-anak itu masih banyak yang kurang fokus dalam tugas kelompoknya. Hanya beberapa anak saja yang aktif Bu Apri ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depan itu Bu Apri bisa mungkin menggunakan kelompok yang lebih kecil ya dalam strategi berdiferensiasi proses itu seperti itu. Jadi mungkin dengan kelompok lebih kecil seperti itu nanti bisa anak-anak itu lebih terlibat dalam pembelajarannya. Tetapi secara umum bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Apri lakukan itu sudah berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, Ibu Apri ingin melatih keterampilan ilmiah siswa dan rasa ingin tahu siswa ya. Jadi menarik sekali waktu itu apa yang saya amati, Bu Apri mengajak anak-anak untuk menyiapkan alat secara mandiri, kemudian sudah menyampaikan prosesnya seperti apa, nanti hasil yang ingin dicapai seperti apa. Kemudian anak-anak sudah melakukan keterampilan ilmiah ya dengan mengamati proses fotosintesis seperti itu hasil pengamatan saya Bu. Kemudian yang ketiga, pelibatan seluruh partisipasi siswa dan memperhatikan seluruh siswa. Di awal saya mencatat dalam pengamatan saya bahwa Bu Apri pertama itu memperhatikan bagaimana posisi duduk anak-anak. Jadi Bu Apri memberikan perhatian kepada anak yang postur tubuhnya itu pendek ya untuk maju ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian di seluruh pembelajaran Bu Apri juga sudah cukup memberikan perhatian kepada masing-masing kelompok, memberikan bantuan ketika diperlukan. Seperti itu Bu Apri hasil pengamatan saya. Nah, kemudian sekarang dari yang sudah saya sampaikan itu Bu Apri, kita menuju ke sesi yang terakhir ya. Saya ingin menanyakan apakah pengembangan yang masih ingin Bu Apri capai untuk kedepannya dari pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran keterampilan sosial emosional. Area pengembangan apa yang masih ingin dicapai atau ditingkatkan kedepannya Bu? Iya Bu Amri, di sini saya kebetulan seringkali saya menggunakan di kelas itu menggunakan metode eksperimen Bu. Karena anak-anak cenderung lebih bisa mengikuti pembelajaran, lebih mengenal seperti itu. Nah, saya ingin mengembangkan di keaktifan siswa Bu Amri, karena kemarin yang sudah saya lakukan itu keaktifan siswa itu saya nilai pribadi di skalanya itu masih 8, belum sampai di 9 sampai 10. Itu yang pertama Bu Amri. Yang kedua, saya akan mengembangkan tentang keterampilan sosial emosional anak, yaitu tentang kesadaran diri, tentang manajemen diri, dan yang satu kesadaran sosial Bu Apri. Baik Bu Apri, menarik sekali ya. Jadi ada 3 area pengembangan yang masih ingin ditingkatkan lagi untuk kedepannya, nggih. Nah, di sini yang pertama adalah untuk menggunakan lebih banyak eksperimen karena anak-anak sebenarnya tertarik waktu itu ya. Dan yang saya amati, kemudian meningkatkan pelibatan siswa dan membelajarkan lagi lebih fokus ke keterampilan sosial emosional. Nah, untuk itu Bu Apri, nanti ukuran keberhasilannya itu seperti apa indikatornya? Untuk eksperimen itu nanti ukuran keberhasilannya misalnya anak bisa seperti apa, kemudian pelibatan siswa itu berapa persen anak terlibat itu dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Kemudian untuk keterampilan sosial emosional juga seperti apa Bu ukuran keberhasilannya? Iya, di sini untuk yang satu tadi untuk yang eksperimen ya Bu. Untuk yang eksperimen nanti saya, kalau kemarin kan saya menunjuknya ketua Bu. Seringkali itu saya menunjuk ketua untuk maju menyampaikan hasil eksperimen. Nah, ini nanti bisa saya ajak Bu Amri.
bisa saya acak. Yang mungkin kemarin-kemarin itu anak masih gemblang-gemblang, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil eksperimen itu untuk mengukur anak, kemampuan anak, seberapa anak itu nanti bisa seperti itu. Yang pertama. Yang kedua tadi untuk keterampilan sosial emosional ya Bu. Iya. Di sini untuk keterampilan sosial emosional anak itu saya melihatnya dari proses pada waktu melakukan eksperimen Bu Amri. Seberapa besar anak melakukan usaha untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain saat melakukan percobaan. Seperti itu Bu Amri, memberikan tanggung jawab yang penuh untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik tugas secara kelompok maupun tugas secara mandiri. Hasilnya nanti bisa berupa nilai Bu Amri, nilai 1 sampai dengan 10 seperti itu. Baik, super sekali ya area pengembangan yang berusaha untuk dicapai ke depannya. Nah, kemudian dukungan apa yang Bu Apri perlukan atau Bu Apri butuhkan untuk bisa mencapai pengembangan itu tadi? Dukungan yang pertama, dukungan dari sekolah Ibu. Iya, di sini karena saya seringnya itu menggunakan eksperimen, mungkin dukungan yang ingin saya dapatkan yaitu tentang alat ya. Mungkin di sini iya, alat peraga di sini kan kebanyakan alat IPA itu sudah zaman dulu sekali, jadi udah nggak komplit seperti itu, banyak yang pecah. Kemarin saya menggunakan tabung itu saja adanya cuma 2 Bu Amri. Padahal kalau mau membuat kelompok kecil butuhnya kan 4, 5 seperti itu Bu Amri. Iya, kendala di situ. Peralatan. Iya, peralatan. Itu juga dibuang dukungan dari teman-teman semuanya. Gitu. Baik. Nah, Bu Apri menarik sekali ya. Terima kasih Bu Apri sudah merefleksikan ya apa yang sudah dicapai sebelumnya dan kemudian juga sudah merencanakan pengembangan ke depan yang ingin diraih. Nah, semoga Bu Apri semakin semangat dalam mengajar untuk mendidik putra-putri bangsa. Terima kasih Bu Apri atas waktunya. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.